Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak memanjatkan puji dan syukur kepada Rabbi bahwasanya sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengarungi kehidupan ini dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah ini, kita mari mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Ya, dalam hal ini saya akan mengemukakan, yaitu judulnya adalah kedudukan amanah, kedudukan amanat ya. Jadi setiap orang tidak terkecuali adalah dibebani yaitu dengan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk lebih jelasnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ya di dalam sebuah hadis qudsi ya. Ini di hadis qudsi riwayat Abu Syekh yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang bunyinya, ya Adama aradtumul amanata ala samawati wal ard falam yutikha. Nah, kami ya Adam, anak-anak Adam, kami ya, telah menawarkan ya, amanat ini kepada langit, bumi, ya. Tapi para mereka itu tidak mampu, tidak sanggup untuk mengemban amanat ini. Fahal anta hamiluha bima fiha. Nah, kemudian kepada Adam, ya, pada Adam. Apakah engkau sanggup mengemban amanat ini dan sekaligus akibatnya, menanggung semua akibatnya? Qala, Adam berkata, wa ma fiha. Kalau begitu, apa untuk saya apabila saya bisa mengembannya? Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, in hamalatha ujrata wa in duyataha udibta. Dan jika engkau sanggup untuk mengemban amanat ini, kami akan diberikan pahala. Itu akan diberi ujir tuh. Dan kami akan berikan ujirta, kami yang telah berikan pahala. Dan jika kalian atau kamu Adam tidak sanggup untuk atau melalaikan atau melalaikan, menyia-nyiakan amanat itu, ujibda, kami akan menyiksa engkau. Qala qad hamaltuha wa ma fiha. Dan Adam akhirnya berkata, baiklah, saya pasti bisa untuk mengemban amanat itu. Wa ma fiha, dan memikul apa yang atas segala akibatnya. Falam yalbas fil jannati illa ma baina salatal ula wal asri. Nah, kemudian ketika Adam itu di dalam surga ya, yaitu lamanya ya, selamanya itu yaitu antara sholat subuh dan sholat asar. Jadi Adam di surga itu tidak lama ya. Namun surga ini bukan surga Jannatun Naim ya, tempat segala kesenangan, tapi surga ini adalah surga khusus untuk Adam ya. Di situ ada larangan-larangannya
Sehingga hatta ahrajahu syaitana minha, sehingga Allah pada waktu itu mengeluarkan Adam karena godaan setan daripada. Nah itu juga dijelaskan di surat yang lain bagaimana prosesnya Adam digoda oleh setan. Nah jadi Adam di surga itu tidak lama, hanya 12 jam dari subuh sampai duhur dikeluarkan langsung lagi. Nah amanat ini juga diungkapkan di dalam surat Al-Ahzab 72 ya. Yang bunyinya inna aradnal amanata 'alas samawati wal arda wajibal. Sesungguhnya kami ya mengamanatkan atau melimpahkan amanat, yaitu atau menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Fa'ainama ayyahmilaha, dan tetapi mereka enggan untuk memikul amanat itu. Wa asqatna fiha, tetapi manusia adalah wa asqatna dan takut ya, ini ada masih karena langit dan bumi mereka takut ya daripadanya. Wa hamalna insanu innahu kana dzulman jahula, tapi manusia yaitu sanggup untuk mengemban amanat itu, dan sesungguhnya manusia itu karena dzulman jahula, padahal sebetulnya manusia itu adalah yang banyak kedolimannya dan banyak juga kebodohannya. Nah itu adalah ayat di samping juga di ayat-ayat yang lain ya, surat Al-Baqarah ayat 283, An-Nisa 58, Al-Anfal 27 dan Al-Mu'minun ayat 8 ini, tapi tidak bisa diterangkan. Nah, tapi yang jelas di sini maksud amanat ya, para ulama itu menggolongkan ya, amanat itu adalah yaitu amanat tauhid ya, syahadat tauhid, juga huruf hijaiyah ya, huruf hijaiyah itu pengetahuan lah, keadilan, dan ada pula yang mengatakan akal. Tapi Imam Al-Asqalani mengatakan yang benar adalah akal ya, yang menurut Imam Al-Asqalani adalah akal. Jadi Allah memberikan kepada kita itu akal, tidak diberikan kepada yang lainnya ya. Lalu makhluk lainnya tidak mempunyai akal, tapi hanya manusia yang hanya diberikan akal itu. Kemudian karena dengan akal ya, manusia itu bisa memahami tauhid, memahami tiap adil ya, berlaku adil, kemudian dapat mempelajari atau pengetahuan, dan juga mempelajari teknologi ya, melebihi makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi ini penawaran Allah itu ada yang bisa, maksudnya adalah hakiki dan juga majazi ya. Kalau arti hakiki adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian majazi adalah seperti arti kiasan. Nah, baiklah, dalam kehidupan sehari-hari ya, ini dalam kehidupan sehari-hari kita tentu amanat ini dibebankan kepada manusia. Yaitu satu, pertama adalah ilmu pengetahuan. Nah, ini pengetahuan adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk menyampaikan kepada umat yang lainnya itu adalah amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah diberikan amanat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada anak. Kemudian ini juga dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah 164 ya, tapi tidak bisa disebutkan ayatnya. Kemudian yang kedua, nah ini pekerjaan ya, yaitu bagi karyawan atau PNS juga itu amanat dari Allah. Jadi apa yang diberikan oleh manusia itu semuanya adalah amanat. Makanya kita bekerja itu harus sesuai dengan amanah Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Kalau kita ada punya jabatan, ya jabatan itu amanat, ya amanat. Kemudian imam diberikan amanat juga, ya imam jangan sampai imam ini ayat ya rakaat ketiga ya rakaat ketiga biasanya jatuh keempat al-fatihahnya itu tidak dihayati ya jadi sebentar saja langsung saya kadang-kala bukan di sini ya tapi di sana kalau ihdinas shiratal mustaqim udah Allahu akbar dipotong ya ini bahaya ini bukan satu orang mungkin ya kalau juga sama dipotong jadi jangan sampai ini amanat kalau ya pekerjaan yang kita nikmati ini adalah sebagai amanat dan harus dilaksanakan dengan sempurna. Karena nanti kuroin masuk dalam setiap ini akan diminta pertanggungjawabannya apa yang dia lakukan itu. Ya. Yang ketiga adalah istri atau suami. Ini juga adalah yang dijodohkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga amanat. Jangan sampai ada istilah saya ditanggung oleh suami, ya, apapun adalah dari suami, terserah suami aja itu tidak. Kalau istri amanat itu kadang harus dijodohkan kepada bapaknya pada Pak Sodik ya, Pak Sodik kedutaan, Pak Sodik ini istri Pak Sodik itu amanat ya di Allah. Tapi istri Pak Sodik pun amanat ke Pak Sodik ya, jangan sampai Pak Sodik maksudnya ini mah cuma saya diberi belanja diberikan yang tidak bermanfaat, berikanlah yang bermanfaat ya untuk keluarga itu. Jadi yang diberikan kepada istri itu amanat rezeki ataupun nafkah ya dari Allah harus diberi amanat. Jangan sampai diberikan kepada borondong, kerupuk boleh lah, borondong nggak boleh. Itu ada yang keempat anak talak satu lagi yang kelima anak juga ya sama itu amanat. Tapi anak pun punya amanat kalau sudah dewasa beri amanat. Jadi jangan sampai kumakolot nah itu juga anak diceritakan oleh Al-Quran dalam ambil surat Nuh ya, Nuh itu anak Nabi pun sama itu kena kalau jadi tapi Nabi tidak tanggung jawab karena udah punya tanggung jawabnya masing-masing ya gitu sehingga Nabi Nuh pun minta ke Allah ini anakku bukan kalau sekarang sudah bukan anakku lagi ya. Nah ini bukan yang anak kemudian rumah kediaman juga dan kemudian harta itu adalah amanat. Dan sebetulnya kalau menerangkan masalah amanat ini wah bisa panjang ya, tapi ini waktunya tidak bisa mengizinkan ya. Ini saja mungkin apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya kita bagi saya sendiri yang bagi kita semua yang ada di sini ya, yang salahnya dari saya sendiri ya, yang benar adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada astagfirullahaladzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.